Sendalnya harga 200.000, dibawanya ke masjid taraweh, hilang. Doanya apa Bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal saya. Itu namanya zolim tuh Bu. Tidak sebanding Bu, sendal 200.000 kaki orang patah dibuatnya. Di dalam sebuah hadis Bu, dikatakan oleh Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Jadi kita ini Bu, semua bersaudara. Kalau bersaudara itu syaratnya apa yang pertama Bu? La yuzlimu. Jangan menzoliminya. Itu udah jelas tuh Bu ya, zolim ini Bu, kita memberikan hukuman yang tidak tepat dengan kesalahan yang dilakukannya. Contoh yang sering terjadi apa Bu? Sendalnya harga 200.000, dibawanya ke masjid taraweh, hilang. Doanya apa Bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal saya. Itu namanya zolim tuh Bu. Tidak sebanding Bu, sendal 200.000 kaki orang patah dibuatnya. Mencuri kotak infak, mati dibakar orang, itu tidak imbang namanya itu Bu. Jadi kita sama saudara ini tidak boleh saling menzolimi. Ya kalau zolim ini Bu ya, hampir banyak umat Islam yang melakukan hal seperti ini gitu. Orang dia tidak suka dengan orang karena masalah pribadi, ya Bu, disangkut pautkannya dengan masalah pekerjaan, akhirnya dipindahkannya ke bagian yang rasanya tidak pantas untuk orang berpangkat seperti dia. Ada kadang Bu, jabatannya tinggi, akhirnya duduk di meja kosong, kan banyak itu terjadi. Jadi budaya-budaya menzolimi ini ternyata di umat Islam banyak yang melakukannya. Kemudian apa Bu? Wala yuslimu. Tidak boleh memberikannya kepada musuh. Jangan sampai kita ini membenci umat Islam sehingga kita berdiri di bagian musuh. Kemudian apa lagi Bu? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya nanti di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka nanti dia akan dilapangkan di hari kiamat. Kemudian yang terakhir ini apa Bu? Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka aibnya nanti akan ditutup di hari kiamat. Nah, itulah sebuah hadis yang luar biasa Bu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2442. Kita lihat ada sahabat Rasulullah namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini Bu, asbab dialah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab yang keras saja Bu, asbab Sa'id bin Zaid inilah yang membuat dia masuk Islam. Siapa Sa'id bin Zaid ini Bu? Dia ini adalah adik ipar Umar bin Khattab, suami dari adik Umar bin Khattab yang bernama Fatimah. Jadi Fatimah juga namanya itu Bu. Asbab dia inilah Umar bin Khattab masuk Islam. Berarti dia kan as-sabiqunal awalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Waktu dia sudah berumur lanjut Bu, adalah seorang perempuan namanya Arwa binti Uwais. Dia ini mengatakan Sa'id bin Zaid telah menyerobot tanahnya. Jadi ini masalah tanah nih Bu. Jadi jangan Ibu kira sepele masalah tanah dalam Islam ini. Kadang halamannya Bu ditanamnya bunga sehingga terambat orang lewat gara-gara musim bunga nih Bu ya. Di jalan ditanamnya bunga tuh. Itu bahaya loh Bu. Ibu dengar nanti hukumannya. Kadang jangan mau menghiasi tapi jalan orang dimakan jadinya Bu ya, sampai berselisih, orang jalan susah jadi ya.
Dituduhnya Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Jadi ini orang suka ngambil tanah nih Bu. Dituduhnya sahabat Rasulullah ngambil tanah. Kemudian Bu, dia sebarkan ke orang, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahku, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahku. Karena pandainya dia berbicara, akhirnya banyak orang yang percaya terhadap fitnah yang dilontarkan oleh perempuan yang bernama Arwa binti Uwais ini. Berarti dia zalim enggak Bu? Dia zalim sahabat Rasulullah. Jadi hati-hati Bu menyebar-nyebarkan berita fitnah. Ini pernah terjadi dengan sahabat Rasulullah Sa'id bin Zaid, dituduh ngambil tanah. Udah dilarang Bu, udahlah Arwah. Kapan aku mengambil tanah kau tuh? Kok tega-teganya kau fitnah aku ngambil tanah kau? Enggak, memang iya, kau yang ngambil tanah aku. Jadi perempuan keras kepala ini Bu ya. Padahal enggak ada tanahnya diambil, diakui diambilnya. Kalau perempuan macam ini masuk masjid Bu, waduh, susah dia Bu. Saya ingat telekung-telekung masjid itu kan untuk orang yang datang yang enggak buat telekung tuh Bu. Ada ibu-ibu jamaah di masjid itu Bu, begitu orang ambil telekung, bawa telekung dari rumah, jangan yang sini yang diambil. Nah, itu kan macam dia yang punya telekung tuh Bu. Jadi kadang ternyata banyak kita ini suka berbuat zolim tuh. Dan keras hati lah tuh Bu. Udah dibilang kami enggak boleh. Ini orang banyak nanti mau pakai macam punya dia telekung masjid tuh Bu. Enggak boleh orang ambil sama dia. Kemudian Bu, sampailah berita tentang penyerobotan tanah fitnah ini kepada Gubernur Marwan bin Hakam. Sampai ke gubernur Bu, fitnah nih. Udah dilarang oleh Sa'id bin Zaid. Jangan disebarkan berita fitnah ini. Akhirnya Marwan bin Hakam Bu, dikirimnya lah utusan untuk mengurus perkara tersebut. Percaya gubernur nih Bu. Cuman hebatnya gubernur dikirimnya utusan. Coba tanya dulu. Nah ini Bu ya, Ibu kalau dapat berita dari broadcast WA jangan sebar-sebarkan Bu. Tanya betul dulu betul itu atau tidak. Kan kita banyak main apa share-share aja ya Bu ya. Tanya betul beritanya tanda kita sebarkan langsung. Kadang berita-berita nak masuk akal aja Bu. Sungguh mengejutkan. Nomor 3 sangat mengerikan. Awak sangka apa yang nomor 3 itu Bu? Buka lah rupanya ada apa-apa Bu. Kan banyak seperti itu tuh. Jadi hati-hati nge-share berita. Ada waktu itu saya baca judulnya, mudah-mudahan video polisi ini sampai kepada Kapolri. Saya sangka ngapa polisi itu rupanya Bu, dia mengajar anak-anak mengaji. Ngapa itu bunyi judulnya gitu Bu ya. Kan seolah-olah jelek judulnya itu Bu ya. Mudah-mudahan Pak Kapolri melihat polisi ini. Dibuka rupanya polisi itu ngajar ngaji kepada anak-anak. Kan bagus sebetulnya. Judulnya kurang ajar enggak tuh Bu? Jadi kadang kita ini mati lah. Ini ngapa lagi polisi ini? Setelah dibuka rupanya enggak itu kan Bu. Jadi jangan mudah menceritakan masalah fitnah. Kalau memang enggak ada kita, jangan mengaku-ngaku orang mengambil hak kita. Apakah jawaban Sa'id bin Zaid Bu? Karena udah terdesak dia. Rasanya untuk membela diri itu udah susah. Orang udah percaya Bu bahwa dia ngambil tanah Urwa bin Uwais ini. Akhirnya jawaban dia Bu, kalian tahu kan aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan man zalama qida shibrin tuwiqah yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang menzolimi seorang dalam sejengkal tanah, tidak usah banyak lagi Bu, sejengkal tanah aja Ibu ambil tanah orang. Macam yang saya bilang tadi Bu, ini halaman Ibu, batas yang Ibu tanam bunga di seberang paretnya Bu. Kan ngambil tuh Bu ya, berapa jengkal bunganya besok tuh Bu. Maka akan dikalungi 7 lapis bumi nanti di hari kiamat. Jadi jangan sembarangan ngambil tanah. Ini dia buka warung Bu, diansur-ansurnya mejanya sedikit Bu, diansur sampai jadi tanah dia jadinya Bu.
Itu banyak tuh pas pengukuran Bu masuk sekali meja. Jadi tanah dia, tanah masyarakat. Terus ada Bu yang di kanopinya halamannya Bu ya, tanah orang di kanopinya Bu, ditaruhnya mobilnya di bawahnya. Itu juga mengambil loh Bu, bahaya tuh. Karena tidak berhenti juga fitnahan dari arwah binti Uwais ini Bu, maka Said bin Zaid menadahkan tangannya ke langit berdoa. Ini senjatanya lagi Bu. Tidak juga bisa diam. Ini lagi. Apa doanya Bu? Ya Allah, sesungguhnya Urwah binti Uwais telah mengklaim bahwa aku telah menzolimi dirinya, mengambil tanahnya. Jika dia berdusta ya Allah, butakanlah matanya. Ini ngeri ya Bu. Doa minta dibutakan mata orang, ternyata boleh Bu kalau sudah tidak mau dilarang. Misalnya Ibu diburuk-burukkan orang, tahu Ibu tolonglah berhenti, jangan burukkan juga aku, itu tidak benar. Disebarkannya juga Bu, kutadahkan tanganku ke langit nanti. Tuh ya. Butakanlah matanya. Doa yang kedua apa Bu? Lemparkanlah ia ke dalam sumurnya yang dia katakan aku berselisih tanah dengan dirinya. Sekali itu aja dia berdoa Bu. Tidak berselang lama setelah dia berdoa, mengalir air bah yang sangat deras dari ujung lembah Madinah. Disapunyalah tanah itu Bu, tersingkaplah batas tanah yang sebenarnya. Jadi kalau difitnah-fitnah orang tuh Bu, larang baik-baik dulu. Janganlah Ibu balaslah memfitnahnya. Kadang kita ini kan pantang difitnah orang tuh, fitnahlah orang balik kan Bu. Dicuri orang sendal kita ambillah sendal orang. Apa sendal orang dia? Ya sendal saya diambil orang pula. Dicuri orang helmnya, helm orang sebelah lah diambilnya Bu. Akhirnya zolim menzolimi, fitnah memfitnah, curi mencuri jadinya Bu. Kalau kita difitnah orang tiru lah nih Bu, larang dia baik-baik. Udahlah, jangan difitnah juga aku nih cantik lagi, segan aku. Kan inilah gaya ya Bu ya, cantik aja dibilang difitnah Bu. Kemudian Bu, yang kedua apa yang terjadi? Setelah batas tanah itu terlihat, semua kaum muslimin akhirnya membela Said bin Zaid. Terjadi peristiwa kedua Bu. Sebulan setelah itu tiba-tiba mata Urwah binti Uwais menjadi buta. Setelah dia buta, dia berjalan di area tanahnya, terjatuh ke dalam sumur yang dia fitnah Said bin Zaid. Mati jadinya Bu. Jadi ingat nih Bu, Abdullah bin Umar berkata, saat kami masih muda, kami mendengar seorang berkata kepada orang lain, semoga Allah membutakanmu sebagaimana dia membutakan Urwah. Jadi terkenal doa Said bin Zaid ini Bu. Jadi kalau Ibu difitnah orang, ingat aja doa ini Bu ya. Udah dilarang tidak mau, bacalah doanya. Tapi itu kan sahabat Nabi yang berdoa. Kalau kita ini kan orang biasa. Ibu dengar hadis ini Bu. Waspadailah doa orang yang terzolimi, kata Rasulullah. Karena tidak ada suatu penghalang pun antara ia dan Allah. Jadi siapapun rupanya Bu, bukan hanya Said bin Zaid, ibu pun atau orang non muslim pun terzolimi. Jika dia berdoa tidak ada penghalang doanya kepada Allah. Jadi takutnya Bu, ibu sakit-sakit sekarang nih, ibu tak pernah memfitnah orang kena doakan Ibu. Itu yang ngerinya kita Bu. Udah capek ke rumah sakit bolak-balik, dokter nak menemukan penyakitnya Bu, tapi dia terasa sakit. Ada enggak orang seperti ini Bu? Oh ada Bu. Saya ketemu Bu, orang merasa sakit jantung. Sudah banyak dokter mengatakan jantungnya bagus, tapi dia sakit jantung. Takutnya apa? Dia pernah memfitnah orang. Mana tahu orang itu berdoa. Itu yang ngerinya Bu.
Tidak perlu dilawan Bu dengan berdoa nih. Cuman ingat Bu, langkahnya apa tadi? Nasihati dia dulu. Berhentilah. Jangan fitnah juga aku nanti. Nanti aku doakan kena. Oh, aku lah kau doakan, kata kau takut aku sama doa kau macam wali Allah aja kau. Tidak ada Bu. Ibu bacalah doa. Doa apa ibu mau dia. Itu Bu. Jadi hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Bahaya Bu. Ya. Diam aja. Bagus, apalagi memaafkan Bu. Kalau misalnya kalau kita diam saja terus gimana? Iya. Betul, cuman buktinya seperti Said bin Zaid ini Bu udah dinasehati berkali-kali. Ada orang nih Bu tidak mau, dia berhenti memfitnah tuh Bu. Udah dinasihati tidak mau, lama-lama kan pedih juga hati kita Bu ya. Disinggung terus, pertama ya kuat, lama-lama kan rapuh juga jadinya Bu ya. Jadi ada tindakan yang dilakukan. Nah, itu Bu. Jadi itu Bu ya, hati-hati menzolimi orang. Kemudian apalagi bentuk kezoliman Bu? Memakan harta secara batil. Saudara kita Bu, kita makan hartanya secara batil. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Berapa harga gamis nih Kak? Kita sama kita ambil aja 350. Nggak bisa kurang Kak. Itu aja nggak dapat untung tuh. Ongkirnya aja saya yang bayar. Ah kan nilai nih Bu. Pas pergi kawannya ke Ramayana Bu, 110 Bu kalau ngambil 6. Sering nggak kejadian macam ini Bu? Berubah lah tuh Bu. Makanya kalau berjualan sama kawan tuh yang iya-iya aja lah Bu. Makanya Bu, saya senang dengan orang jasa titip tuh lagi Bu. Kan sering deh Bu ya. Ada yang mau nitip enggak? Saya mau beli ini, beli aja jasa titipnya. Itu lebih fair Bu. Harga tetap, bayar jasa titip. Daripada ada banyak lah mukodimahnya Bu ya. Itu beda. Yang itu tuh enggak asli. Yang saya punya ini kan pas family ke Singapura. Macam-macam lah Bu. Akhirnya Bu begitu tahu malu enggak? Malu loh Bu. Ada nggak? Kadang kan ibu-ibu nih macam-macam jual, ada tas gitu ya Bu. Kadang pengajian ada bros gitu ya Bu ya. Bagus brosnya Kak. Iya luar punya. Kan inilah ya Bu ya. Berapa belinya Kak? Waktu itu berapa ya titip ke saudara, rasanya sekitar 190 lah modalnya aja tuh. Pergi jalan Pasar Kodim Bu, dapat 3 bentuk yang sama. Kak sama nih Kak, aku dapat beli 3. Itu beda, itu lokal tuh. Ada bentuk sama Bu ya. Jadi jangan memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Kalau kita berdagang baik-baik aja Bu, jangan menipu. Suatu saat orang akan tahu. Orang akan tahu. Kecuali Bu ya, memang ada orang menjual gamis 1 juta, tapi rancangan itu hanya 1 kali munculnya. Itu memang ada Bu, bahannya itu juga, tapi 1 kali cuma muncul, harganya ada 1 juta. Seperti sulaman embun suri ya Bu ya, itu kan mahal Bu. Dia jual gamis tuh, kena sulaman itu jadi mahal. Jadi itu oke lah. Ini kadang barang-barang umum yang dijualnya Bu ya, tapi dia memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Celana merek sama Bu ya, dijualnya di pasar. Kadang malas menawar orang lagi di pasar tuh Bu. Berapa mau kena nih Kak? Ditawarkan 350. Kayak mana orang mau nawar lagi Bu? Orang tahu harganya murah, berapa mau ditawar lagi? Makanya banyak pasar tuh terbakar Bu. Belum penuh lagi udah terbakar. Itu sebabnya tuh Bu. Iya.
dia kadang suka menipu orang dan itu dianggap sebuah kecerdasan. Tapi saya punya teman Bu di Ramayana, dia jualan Bu, tidak ada satu tokonya pun yang terkena api. Bahkan sepatunya yang tinggal di toko aja pun tidak dimakan api. Fair jualannya Bu. Jualannya fair. Ini barang, ini kualitas, ini harga. Itu baru bagus Bu. Jadi hati-hati jangan memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Jujur aja lah soal duit anggaran. Kadang kan ada anggota dewan datang ya Bu ya. Tolonglah bagi-bagikan mentega nih ke masyarakat, beras, Indomie 5. Indomie 5 jadi 2 Bu. Kali berapa orang kan lumayan jadi itu Bu ya. Hati-hati. Nah kemudian Bu, kalau orang memakan harta orang secara batil, misalnya nih Bu, ibu dapat untung nih, ibu misalnya kerja di kantor camat, ngurus surat tanah orang, kemudian ngurus KTP, SIP gitu ya Bu ya, di kantor polisi. Kemudian ibu ditipu, sebetulnya dia telah menghabiskan separuh hartanya. Jadi maksudnya itu gini Bu, misalnya ibu nipu orang, tipuan ibu itu akan ibu bayar dengan penderitaan. Itu sedihnya itu Bu, dapat awak duit buruk Bu ya, anak sakit, kan sama juga enggak jadinya Bu, habis untuk ke situ lagi. Jadi di dalam hadis diceritakan Bu, pernah ada seorang laki-laki yang menjual khamar. Khamar itu kan minuman yang memabukkan tuh Bu ya, barang buruk. Kemudian dicampurnya khamar itu dengan air Bu, supaya dia banyak dapat untung. Akhirnya ada seekor kera Bu, diambilnya kantong uang orang ini, dibawanya naik ke geladak kapal Bu, separuh dibuangnya ke laut, separuh dibuangnya ke kapal. Itulah maksudnya Bu. Sama juga jadinya, tetap akan hilang separuh. Kalau yang tidak hak kita tuh Bu. Karena kita akan membayarnya dengan penderitaan. Siapa aja lah tuh Bu ya yang melakukan hal ini. Contohnya nih Bu ya, orang jual daging di pasar, sebanyak tuh jual daging satu yang ramai. Kan sering seperti itu ya Bu ya, satu yang ramai. Kan apa yang menyebabkan satu ini ramai? Pertama dia lebihkan, kemudian dia jujur dalam menimbang. Ini kasih tambah tulang dimasukkan ya Bu ya. Kan sering tuh. Nggak usah itu lagi Bu. Panitia kurban yang curang ya Bu, banyak naik kolesterolnya hari raya keempat kan Bu kan. Orang berkurban tuh Bu, dia punya hak terhadap daging kurban tuh. Cuman tulang dia banyak dapat. Panitia yang gasak daging Bu, pantang nampak muka anak, panggil juga ke masjid, nampak pulang. Akhirnya yang keempat merah mukanya Bu, banyak makan daging. Ketika orang yang berkurban nanya, kok sedikit dagingnya ini? Berarti tidak ikhlas ibu berkurban tuh Bu. Kalau mau banyak daging belanja ke pasar ini lah kaya nih Bu, padahal dia yang banyak ngambil. Katanya selamat mungkin makan duit orang itu ya Bu ya. Bahaya Bu, bentuknya yang enak, bentuknya enak Bu. Tapi kita telah menghilangkan kebahagiaan kita sebanyak jumlah yang kita tipu. Tidak bisa Bu, siapa aja lah yang melakukan itu. Misal saya melihat Bu ya, orang kaya yang tidak wajar dengan pangkatnya. Nah ini Bu ya, apakah dia itu ASN atau aparat keamanan, mendapatkan hal yang tidak pantas dengan jabatannya, hidupnya susah Bu. Untuk menghibur diri dibelilah meja-meja jati ini untuk makan gitu, tidak terdudukkan juga. Apalagi untuk menghibur diri dibeli kucing anggora banyak-banyak, enggak juga. Dibawa pergi liburan, enggak juga. Suntuk juga, duit banyak Bu. Jadi ketika kita lihat, perhatikan orang-orang seperti itu, ternyata mereka juga hilang semua kebahagiaannya. Tapi kita tengok orang makan duit baik-baik aja Bu, mencari sampah dia Bu, main-main dia sama anaknya Bu ya, sampah yang dicarinya bisa dia bahagia. Karena dia tidak memakan harta orang secara batil. Siapapun itu Bu yang melakukan hal seperti ini pasti hidupnya menderita. Kemudian Bu, Nabi Muhammad SAW
pernah bahagia. Nah, ini Bu, kalau kita sesama muslim itu jangan saling mengkhianati. Itu juga termasuk perbuatan zalim, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Bu, seorang Habibullah pernah kena khianati. Apa pengkhianatannya, Bu? Ada sekelompok orang mengaku berasal dari Urainah, satu kota. Kemudian apa kata para musafir ini, Bu? Kami ini rombongan dari Urainah ingin masuk Islam. Kami ingin masuk Islam. Senang latih Rasulullah, Bu. Dan kan lebih afdal ya Rasulullah kalau kami masuk Islam di hadapan dirimu. Bersyahadatlah semuanya, Bu. Senang hati Rasulullah. Sebagai mu'alaf, mereka pun dibimbing oleh para sahabat. Cara ibadah, apa yang harus mereka lakukan diajarkan oleh sahabat. Termasuk cara bersuci, cara sholat fardu. Jadi kadang, Bu, kita ini harus ingat, Bu, apa yang menyebabkan orang sering sakit perut. Rasulullah menyuruh cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Orang banyak kencing tidak mau mencuci lubang belakangnya juga. Dia hanya mencuci lubang depan. Orang yang rajin cebok, dia akan terhindar dari penyakit perut. Itulah kedahsyatannya, Bu, ya, sunnah Rasulullah ini. Itu terjadi di Inggris, Bu, tahun 1963. Orang banyak kena sakit perut. Akhirnya dokter menemukan apa, Bu? Apa yang menyebabkan orang banyak sakit perut? Karena mereka cebok pakai tisu. Ditulis dokter, itulah pengumuman besar, Bu. Kalau ingin terbebas dari sakit perut, tiru umat Islam menggunakan air untuk bersuci. Sejak itu mereka menggunakan air untuk bersuci. Umat Islam Indonesia pakai tisu. Kan terbalik jadinya kan, Bu, ya. Jadi inilah kedahsyatannya, Bu. Diajar yang dasar-dasar. Orang yang masuk Islam ini diajar yang dasar-dasar. Kemudian, Bu, setelah mereka mempelajari ilmu, hari berganti, mulai muncul drama, Bu. Apa dramanya? Ya Rasulullah, badan kami alergi di iklim yang seperti ini. Boleh enggak kami mencari iklim yang hampir sama dengan negeri kami? Tunjuklah satu orang untuk menyertai perjalanan kami. Karena Rasulullah sayang kepada mereka, Bu, dibekalilah mereka perjalanan itu dengan onta-onta bagus untuk mengangkut mereka. Cuman pesan Rasulullah kepada yang menjaga, menunjukkan jalan, kalau sudah sembuh penyakit mereka, bawa mereka pulang lagi. Tidak tahunya, Bu, setelah 3 hari perjalanan sembuh penyakit mereka. Kata yang nuntun ini, kata Rasulullah, kalian harus pulang. Disitulah mereka mulai berkhianat, Bu. Dibunuhnya lah orang yang menunjukkan jalan ini dengan maksud mencuri semua onta. Alhasil apa, Bu? Orang yang mengkhianati ini dibunuh oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan bunuh, Bu. Karena apa? Dia membunuh orang dan berkhianat serta murtad. Itu jadinya, Bu. Jadi kita itu jangan suka mengkhianati. Suami jangan suka mengkhianati istri. Istri jangan mengkhianati suami. Handphone jangan kunci-kunci. Ini tak apa-apa pula, Bu. Kalau lewat suami belakangnya, tengok dah lewat. Apa tuh? Apa ndak berdegup-degup jantung suaminya dibuatnya, Bu? Iya, karena dia balas dendam lah, Bu. Suaminya berkunci pula. Itu main kunci-kunci jadinya kan, Bu, ya. Jadi kalau tidur tuh, Bu, satu ngadap ke situ, satu ngadap ke sini. Jadi sama nak nampak. Jangan mengkhianati. Tapi kalau istri itu, Bu, paling jarang mengkhianati suami. Suami yang paling sering mengkhianati istri itu, Bu. Banyak dapat duit dia dari kantor, Bu, pulang acting dia, Bu. Heran abang nengok pimpinan yang sekarang nih. Ini lah gaya nih, Bu, duit banyak.
Istri ini karena dia baik bu, deh bang, tidak usah itu abang pikirkan. Aku ndak ada mikir duit lebih itu doh bang. Ndak apa-apa, oh senang hati ya bu, dibelanjakannya anak orang jadi ya. Pokoknya bu ya, ada beberapa hal bu. Sebenarnya gini, lawan di luar ini kan banyak bu ya. Ibu waktu wirid dandan, waktu ke kantor dandan, di rumah berserak bu. Jadi ini kadang jadi masalah gitu bu. Tapi ibu udah cantik, udah dandan, kemudian suami masih juga berkhianat. Dia berbohong masalah uang, maka istri dihalalkan mencuri uang suami. Halal bu. Cuman tolong ibu agak-agakkan bu, jangan tuh mewah ibu. Itu kejadian istri Abu Sofyan mengadu ke Rasulullah bu. Ya Rasulullah, suamiku bakhil. Kata Rasulullah, ambil dari dalam sakunya, jangan berlebih-lebihan. Tuh bu. Ini mentang-mentang disuruh ambil bu, betul-betul diambil banyak bu. Sampai 10.000 aja tinggal dompet suami lagi bu. Sampai suami bilang, bocor ndak abang, nanti habis minyak, apa yang mau abang buat nih? Aku disuruh Ustaz Nazril. Abang bohong-bohong. Kena pengajian jadinya bu. Dia boleh diambil, tapi tolong diagak-agakkan. Ada bu ya istri, suaminya acting pulang bu, payah betul duit. Nggak apa-apa bang, santai aja. Ini 100 duit untuk adek, alhamdulillah. Betul 100 nih bang, ikhlas lah dek. Banyak orang susah dari kita nih dek. Nggak, aku cuma nanya nih bang, betul 100 nih. Ya segitulah. Serius? Iya. Aku dapat duit di bawah sepatu bang. Ketemu sama kau, ketemulah. Kan ndak duit abang deh ya? Ndak, duit sial katanya. Apa sial bang? Udah sejauh tuh aku sembunyikan, dapat juga kan sial. Nah jadi itulah bu, suami istri tidak boleh mengkhianati. Kalau ingat enggak bu, Nabi Ibrahim pernah menangis. Kemudian melalui malaikat Jibril apa kata Allah bu? Wahai Ibrahim, mengapa engkau menangis? Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku tidak menangis karena takut kepada Allah. Ayah kita saja Adam sedikit aja membuat kesalahan, diusir dari surga. Maka kata Allah melalui malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kejahatan yang paling besar adalah kekasih mengkhianati kekasihnya. Itu yang membuat Nabi Adam terusir bu. Ambillah semuanya Adam, makanlah, pakailah. Satu nih tolong jangan, kan cuman itu diminta Allah bu. Yang satu tuh jangan, buah kuldi itu jangan dimakan. Akhirnya Nabi Adam berkhianat, dimakannya karena dia ragu sama Allah bu. Ngapa ini tidak boleh dimakan? Berarti ini supaya tidak abadi di surga. Jadi ada prasangka buruk. Nah itulah kekasih mengkhianati kekasihnya, itulah yang paling berat itu bu. Jadi kalau suami ibu mengkhianati ibu jangan baper-baper, nangis-nangis atau membujuk-bujuk, bang tolonglah bang, jangan tinggal. Menjadi dia bu. Menjadi dia bu. Solusinya ekstrim aja bu. Abang pilih dia atau aku? Itu solusinya itu bu. Abang milih dua-duanya, aku mundur, aku ngalah, ambil untuk dia. Ingat abang ya bang ya, takkan pernah abang dapat istri sebaik aku, kan ya. Aku bangga kepada Allah bang, aku bisa menjaga kesetiaan aku. Abang kalah sekarang, tapi bagi aku bang, abang milik Allah, bukan milik aku. Putus abang dari aku, abang ingat tak di nomor WA aku waktu reuni? Ingat abang kan? Ganteng dari abang bang. Ingatlah bang. Aku waktu reuni aku masih diam-diam aja nih. Aku udah tahu dia memburu-buru aku, dia duda sekarang. Tinggal abang nanti. Jangan menye-menye bu.
Apa salah dek? Banda ada bu, ibu tuh udah baik, dia yang jahat. Jangan pokoknya bu ya, kalau udah urusannya berkhianat, ibu mesti tegas. Mudah-mudahan istri saya nak nonton video ini. Nggak ya bu ya. Kali ya kan bu ya. Iya kadang sering saya bu, ada kadang istri itu sudah berkali-kali tapi dia lambat membuat keputusan, akhirnya suaminya merasa jumawa, buat kesalahan terus jadinya bu. Buat kesalahan terus dia. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya Ustaz? Allah sudah mengabulkan doa ibu bu. Ibu kan waktu itu sudah berani mau meninggalkan, cuman akhirnya besar lagi rasa cinta ibu. Allah sudah nolong ibu, ibu nak mau. Akhirnya kan azab dia jadinya kan bu. Berkali-kali minta maaf buat balik, berkali minta maaf buat balik, kan susah jadinya. Jadi bagi ibu yang merasa terkhianati, tegaslah mengambil keputusan. Bila ada yang ngabis ini ke pengadilan agama, tolong jangan bawa nama saya. Iya bu ya, tuh bu. Nah kemudian nih bu, memenuhi kebutuhan sesama Muslim. Ibu lihat nih riwayat Abu Nasr As-Sayyad. Dia ini seorang nelayan yang sangat miskin bu. Hari itu dia kehabisan makanan, betul-betul tidak ada yang dimakan lagi di rumah bu. Udah kelaparan anak dan istrinya. Dia pergi ke masjid menangis. Dia berdoa kepada Allah minta tolong bu, dia tidak ada makanan. Akhirnya imam masjid dekat sama dia, ngapa kau menangis? Dia jawab, anak tidak makan di rumah. Apa kata imam ini? Kau pergi ke laut, lempar jaring mengucapkan bismillah. Dilemparlah jaring bu ya dengan mengucapkan bismillah. Qadarullah dapat ikan. Dapat ikan satu bu. Ikan ini dijualnya lah ke pasar. Uang hasil penjualan beli ikan, dibelikannya lah makanan. Dalam perjalanan pulang bu, jumpa dia wanita yang sangat miskin dan anak laki-lakinya dalam keadaan lapar. Akan serba salah nih bu. Anak lapar di rumah, istri lapar di rumah. Ini ada nampak orang betul-betul lapar di jalan. Kemudian bu, dipandanginya lah roti yang dibawa oleh Abu Nasr As-Sayyad. Dipandangnya aja bu. Terasa kan kita tahu ya bu ya, kalau orang memandang kita karena lapar gitu kan bu ya, nampak dia itu laparnya tuh. Jadi akhirnya apa kata Abu Nasr As-Sayyad? Kemarilah bu, ini makanan, ambillah buat ibu, kasih makanan. Menangis perempuan ini saking harunya dia menerima makanan itu bu. Makanlah dia berdua anaknya. Abu Nasr pulang dalam keadaan sedih bu, tidak membawa makanan. Baru terduduk di rumah baru bu, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian apa katanya? Aku pernah dulu waktu ayah kau hidup aku minjam duit, belum aku balikkan. Hari ini aku kembalikan uang pinjamanku itu. Itulah gerak dari Allah bu ya. Sedekah dalam keadaan orang lapar yang sangat membutuhkan. Setelah itu bu, duit yang didapatkan Abu Nasr tadi, dia belikan makanan keluarganya sekaligus dia jadikan modal usaha. Sampai ia pun menjadi pedagang yang kaya, cuman mulai sombong dan beramal hanya untuk memamerkan kekayaannya. Nah ini kadang kita nih payah nih bu. Miskin sadarkan untung bu, begitu kaya mulai sombong. Gorden tiap sebentar ganti bu, janganlah macam itu bu. Gorden lama tu aja lah, jangan diganti-ganti juga. Jangan ibu tengok-tengok juga gorden-gorden tu lagi. Dulu pakai dompet emas Abu Bakar Selekta PD, pergi ke pasar ya bu, berselip dekat ketiaknya. Sekarang bertas-tas. Apa nak terpancing perampok ya bu ya untuk mengambil, padahal kadang isi sisir cuman bu. Waktu itu pernah loh bu ya, dikejar orang maling tuh bu, dia menyesal orang bu. Oh dia udah azab sisir isi ya. Betul kan bu ya, kan tidak banyak, paling kadang apalah di dalam tuh air minum itu ya bu ya. Orang udah azab bu, pas dibuka sisir, malang betul nasib apa tuh bu, pembegal tuh. Akhirnya apa bu? Mulai dia sombong. Sama begini bu ya, Gorim tinggal di masjid.
dia tidur apa adanya. Udahlah Bu, itulah tidur yang baik buat dia. Kadang jamaah kan iba Bu, kita belikanlah spring bed untuk dia. Akhirnya dia tidak bangun-bangun subuh jadi ya Bu. Ibu yang membangunkan dia. Orang dah azan, kan payah jadinya Ibu ya. Jadi orang kadang dikasih miskin itu dia sadar diri dia jadinya Bu. Nah Abu Nasr As-Sayyad ini akhirnya Bu malam bermimpi dia seolah-olah sudah berada di hari penghakiman. Kemudian malaikat mengukur perbuatan dia selama hidup. Ternyata setelah ditimbang banyak buruknya, sebesar gunung buruknya Bu, amal baiknya seikat kapas di dalam hari penghakiman itu. Ini yang saya maksudkan apa Bu? Jangan pernah mengandalkan amal kita, menganggap amal kita sudah banyak. Ditimbang-timbang dalam sehari kadang tekor kita Bu. Berapa kali kita menengok orang dalam keadaan buruk? Berapa kali kita nyakiti orang? Berapa kali kucing ibu di rumah orang? Kemudian ibu pergi ke rumah orang bertamu, ibu minta bunganya sama pot-potnya. Kan kadang orang tuh terpaksalah dia iyakan, ya ambil aja lah. Orang segan mendakkan tuh. Ambil aja lah bunga tuh Bu. Ini sama pot-potnya sekali dibawanya. Jadi itulah Bu, banyak dosa kita nih. Begitu diukur Bu, banyak buruknya daripada baiknya. Apa kata malaikat? Adakah kebaikan yang tersisa darinya? Tetap dihitung Bu. Apa kata Abu Nasr ini? Aku pernah memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ditimbang Bu, rupanya bertambah tetapi masih berat buruknya. Coba tengok lagi, ada enggak yang memberatkan kebaikannya itu? Kemudian apa katanya Bu? Waktu aku ngasih roti itu, anak itu tersenyum. Anaknya tersenyum. Itu dihitung Bu, ternyata betul. Naik timbangannya tapi masih besar buruknya. Kemudian malaikat kembali bertanya, adakah yang tersisa dari kebaikan itu? Kata Abu Nasr, waktu aku ngasih itu, wanita itu menangis haru. Begitu air mata kebahagiaan orang miskin ini Bu, ditimbang dengan amal buruknya Bu, langsung melejit amal baiknya. Jadi itulah dahsyatnya memberi ini Bu. Kadang Bu ya, kenapa kadang kita memberi orang kurang imbasnya ke kita? Karena kita memberikan hal yang tidak mereka butuhkan. Itulah Bu. Contohnya yang ngemis-ngemis itu kan dia sebetulnya tidak butuh tuh Bu. Dia minta-minta makan, coba ibu kasih makan kalau habisnya. Makan keberapa juga lagi Bu, dari pagi minta makan aja kerjanya. Berapa betul besar lambung perutnya tuh. Tuh ada di lampu merah Bu, butuh uang buat beli beras. Saya tanya Bu, kamu udah seminggu sini berapa ton beras yang kamu butuhkan? Seminggu loh Bu begitu gitu. Jadi tidak tepat sasaran Bu. Makanya kata Rasulullah, kalau mau ngasih itu ke siapa Bu? Karib kerabat, orang-orang dekat, tetangga-tetangga dekat. Itu karena kita tahu Bu, kadang ada tetangga kita nih Bu bentuknya kaya, rupa kena pandemi Covid nih Bu, menurun penghasilannya. Bentuknya kaya tapi Ibu yang tahu, karena Ibu tetangganya. Itu ditolong tuh Bu ya, itu luar biasa tuh Bu. Karena kan banyak orang yang kena dampak Bu. Dia dulunya kaya, cuman begitu pandemi Covid, rupanya kan banyak berhenti Bu. Yang jabatan tinggi di hotel aja kan dirumahkan Bu. Ada yang gajinya tinggal 25% lagi dikasih. Dia ganteng selama ini, dia makmur, hidupnya bagus, rumahnya bagus. Tapi ibu yang tahu, akhirnya ibu bantu dia. Jadi itu yang luar biasa tuh Bu. Dibantu orang yang tidak kenal kadang kan Bu ya. Datanglah pakai jilbab, gendong anak 2 orang, masuk majelis taklim al-manar, mu'alaf, berkumpul lah ibu duit. Udah itu kerjanya Bu di mana masjid. Mu'alaf apa? Jadi kalau mu'alaf tuh minta-minta kan enggak Bu. Iya kan Bu ya? Masuk Islam dia udah dibina, dia ditinggalkan keluarganya, dia ada di Pekanbaru ini mu'alaf center. Disitulah seharusnya berkumpulnya itu. Jadi kalau dapat orang Bu tepat sasaran ibu ngasih dia Bu, walaupun sedikit, itu yang akan membalap amalan itu Bu.
Kadang orang mau dia ke masjid sedekah karpet 15 meter, padahal tetangganya ada yang lapar rupanya Bu. Tidak perlu 15 meter, nasi ramas sebungkus saja mungkin udah menangis dia menerima itu. Jadi kita harus jeli di dalam bersedekah itu tuh Bu. Kemudian Bu, kalau kita ini mau bersedekah produktif itu bagus. Jangan sampai sedekah kita tuh habis-habis saja Bu. Bagaimana ada orang Bu ya punya uang dipinjamkannya ke beberapa orang pedagang kecil tanpa bunga. Kan bagus tuh Bu kan? Daripada rentenir yang jalan Bu ke orang-orang itu kan banyak pedagang kecil ini dekati rentenir Bu. Alasan koperasi itu Bu ya. Sampai payah orang membayar dibuatnya. Jadi kalau kita ada, pergunakanlah harta untuk itu tuh Bu. Itu luar biasa. Ada yang membuat seperti ini Bu, tapi salah menurut saya karena itu uang zakat. Kalau uang zakat tidak boleh digitukan. Dia ada orang kaya Bu, zakatnya itu jumlahnya misalnya 800 juta. Disuruh orang ngelola dipinjamkan ke orang miskin, tapi nanti dibalikkan lagi, mana boleh Bu? Itu aja kenanya. Tapi kalau misalnya kita punya uang banyak, jangan sebentar umroh. Jadikan uang itu mengalir besar Bu. Beli gerobak air tebu, suruh orang jualan. Pinjamkan dia tanpa bunga. Gerobak bakso, aduh. Itu yang dasar Bu. Karena zikir yang paling tinggi dalam Islam ini apa Bu? Memberi kehidupan untuk orang lain. Asar ya Bu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anqilna minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal 'adzabi ilal rahmah wa minaz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minaz zulli ilal 'izzi wa minal ihanati ilal karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.